Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Desriani akan memaparkan mengenai konsep hikmah. Para dai atau para pendakwah itu merupakan peranan penting bagi masyarakat untuk lebih mengenali ajaran agama dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi para dai untuk mengikuti konsep yang telah tertera di dalam Al-Qur'an. Dalam konsep tersebut ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan oleh seorang dai. Yang pertama adalah konsep hikmah. Hikmah itu sering diartikan sebagai bijaksana atau sering diartikan sebagai suatu konsep yang mengacu terhadap kearifan pertimbangan budaya. Hal tersebut penting karena untuk menghindari gesekan antara jamaah atau antara mad'u yang mendengarkan dakwah tersebut. Pada dasarnya, hikmah itu merupakan suatu cara atau metode-metode yang penuh dengan kelembutan, bijaksana, dan memberikan dampak positif terhadap sasaran dakwah. Karena dakwah itu bukan mencaci maki atau melontarkan tutur-tutur kata yang kasar. Yang terpenting dan yang harus disadari itu adalah tutur kata dan bahasa. Karena bahasa yang baik itu akan dimiliki oleh seorang pengembang dakwah yang tinggi ilmunya. Maka jika kita ingin berdakwah, tambahlah ilmu kita. Ilmu kita tuh harus tinggi supaya bisa mengajak sasaran dakwah untuk menjadi lebih baik. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah mau'ijah al-hasanah, tutur kata yang baik. Konsep ini tidak bisa dipisahkan dari seseorang pendakwah, apalagi dai belakangan cukup cepat bermunculan. Banyak dai baru yang mengisi majelis-majelis dan tak sedikit pula dari mereka yang berdakwah dengan memanfaatkan teknologi. Ketika menyampaikan sebuah ajaran agama maupun mengajak seseorang untuk melakukan ajaran agama, haruslah dengan tutur kata yang baik, lemah lembut, tidak menggunakan diksi kata yang kasar. Ukuran tutur kata dalam mau'ijah al-hasanah adalah tidak menyinggung ego dan melukai perasaan hati orang lain. Lebih-lebih, seorang dai bisa memberi kepuasan hati orang lain dengan maksimal, baik dengan sengaja maupun tidak. Konsep mau'ijah hasanah dalam Al-Quran adalah konsep dakwah yang bisa menembus hati manusia dengan lembut dan diserap oleh hati nurani dengan halus. Tidak memaksa, tidak menyakiti, bukan dengan bentakan dan kekerasan tanpa ada maksud yang jelas. Seorang dai mau'ijah hasanah harus berbuat dan beramal sesuai dengan apa yang diucapkannya. Ceramah harus dilakukan dengan cara yang ramah, kasih sayang. Di samping itu, seorang penasihat dai harus usianya lebih dewasa dengan objek dakwah dan memiliki kapasitas hikmah ilmu yang memadai. Sementara mad'u mau'ijah hasanah adalah dari kalangan awam atau orang kebanyakan tetapi masih mempunyai fitrah yang lurus. Kelembutan dalam memberikan nasihat akan lebih banyak menunjukkan hati yang bingung, menjinakkan hati yang membenci, dan memberikan banyak kebaikan. Jadi, mau'ijah hasanah adalah konsep berdakwah dengan penuh kelembutan, ketenangan, dan penuh kasih sayang. Begitu juga dai yang menggunakan mau'ijah hasanah harus berbekal ilmu, penyayang, dan santun. Sedangkan mad'unya dari kalangan awam atau tidak secanggih golongan yang diseru dengan hikmah, dengan itu, sehingga pesan dakwah dan kebaikan akan lebih cepat disampaikan dan membangkitkan perasaan ketuhanan dalam jiwa sehingga menimbulkan rasa takut dan tunduk. Saya Nuriski Alfani akan sedikit menjelaskan tentang konsep yang ketiga, yaitu wajadilhum billati hiya ahsan, atau berdebat dengan cara yang paling indah, tepat, dan akurat. Konsep ini menurutnya lebih diterapkan pada pencarian kebenaran yang mengedepankan kekuatan argumentasi logis, bukan kemenangan emosi sesaat. Keterangan ini juga memberikan suatu pelajaran bagi para dai. Jika di tengah-tengah berdakwah ada seseorang yang membantah dan mengajak berdebat, maka hendaklah berdebat dengan cara yang baik, ucapan yang baik, dan bersikap lemah lembut. Karena tidak semua orang yang didakwahi begitu saja ikut dengan perkataan dai. Terkadang
terjadi perbedaan dan perselisihan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.